Peringatan Maulid Nabi akan membawa berkah, membawa keamanan, membawa kedamaian, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pahala, mendatangkan keberuntungan. Peringatan Maulid Nabi mendatangkan cahaya di dalam hati kita. Peringatan Maulid Nabi mendatangkan hidayah kepada kita, taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Maulid Nabi yang membawa berkah-berkah seperti tadi, apabila peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan dengan beberapa persyaratan yang mesti dijaga. Bila syarat pelaksanaan Maulid Nabi itu diabaikan, maka peringatan Maulid Nabi tidak akan membawa berkah apa-apa. Apa yang mesti diperhatikan setiap kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, kita memperingati Maulid Nabi ini karena apa? Karena apa kita memperingati Maulid Nabi? Bila bulan Rabiul Awal berbundung-bundung orang memperingati Maulid Nabi. Motivasinya, tujuannya untuk apa? Menghabiskan uang, membuang tenaga, waktu dan sebagainya untuk memperingati Nabi. Tujuannya apa? Supaya Maulid yang kita peringati itu mendatangkan berkah-berkah tadi. Pertama, kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tujuannya untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena itu perintah Allah. Di mana Allah memerintahkan? Al-Quran menyatakan dalam banyak ayat, uzkuru ni'matallah, uzkuru ni'mati, ingatlah nikmat Allah. Al-Quran mengatakan, ingatlah nikmat-nikmatku, firman Allah. Kita disuruh mengingat nikmat, bukan dalam satu ayat, dalam banyak ayat Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mengingat-ingat nikmat. Sedangkan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah zuhurun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ardh, lahirnya Nabi di muka bumi ini. Tidak ada nikmat yang paling besar, yang lebih besar daripada itu. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita memperingati Nabi ini sebenarnya memperingati nikmat Allah. Jadi kenapa kita Maulid? Kenapa kita memperingati lahir Nabi? Karena Allah menyuruh memperingati nikmat. Dan lahirnya Nabi itu merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi motivasinya, dorongannya, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena ini adalah bagian dari mengingat nikmat Allah. Dan harapannya apa? Dengan peringatan Maulid, karena kita diperintah mengingat nikmat Allah, kita laksanakan peringatan Maulid. Yang kita harapkan apa? Ini supaya Maulid ini dari berkah, memberi manfaat kepada kita. Apa yang kita harapkan daripada peringatan Maulid ini? Yang kita harapkan adalah pertama, agar menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang utama. Meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah kita melaksanakan Maulid
melaksanakan peringatan lahir Nabi dengan motivasi menjunjung perintah Allah, mengharapkan pertambahan peningkatan kecintaan kepada Rasulullah, maka maulid yang kita peringati itu namanya adalah berdasarkan ikhlas. Berdasarkan ikhlas. Nah, satu ikhlas memperingati maulid Nabi itu. Yang kedua, supaya maulid ini mendatangkan berkah. Yang kedua, di dalam pelaksanaan maulid, pelaksanaan peringatan Nabi itu tidak ada hal-hal yang dianggap oleh agama sebagai munkarat, sebagai perbuatan maksiat. Nah, jadi kita peringati kelahiran Nabi dengan keadaan yang sangat bagus menurut pandangan agama. Jangan sampai ada masuk dalam peringatan maulid Nabi itu hal-hal yang berbau maksiat. Karena di dalam hukum agama kita, bagaimanapun perbuatan taat itu kalau ada mengandung maksiat, maka yang diutamakan adalah menghindari maksiat. Menghindari maksiat. Nah, jadi kita memperingati maulid Nabi, kelahiran Nabi, jangan ada bercampur dengan maksiat. Murni. Apa yang kita laksanakan itu adalah semua yang dicintai oleh Allah. Tidak ada yang dimurkai Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pelaksanaan maulid itu jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban agama. Gara-gara ke orang mulut sampai yang asar taka maghrib, sampai yang maghrib taka isya, gara-gara ke orang mulut sampai yang kada karuan. Nah, ini maulid Nabi bukan mendatangkan berkah, tapi mendatangkan ancaman dan kemurkaan Allah. Jangan sampai dalam pelaksanaan maulid Nabi itu melalaikan apa yang diwajibkan oleh Allah, supaya maulid ini dapat berkah. Berkahnya apa ya yang tadi? Keamanan, kedamaian, kesembuhan, kebahagiaan dunia akhirat, terangnya hati, diberi taufik hidayah mengamalkan ajaran Rasulullah. Yang keempat, kalau peringatan maulid Nabi itu memerlukan dana, nah dananya mesti min halalin, daripada yang halal. Misalnya maulid Nabi makanan umpamanya, nah ini makanannya mesti dari yang halal.